Ya, selamat pagi saudara. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Pendeta MYM. Dan khusus pagi hari ini saya akan membahas mengenai Israel ya, yang dibela mati-matian oleh orang-orang Kristen, bukan semua ya, oleh sekelompok orang-orang Kristen tertentu di Indonesia ini, saudara. Dalam konflik Israel dan Palestina, hampir semua orang-orang Kristen di Indonesia mendukung pihak Israel. Ini tidak bisa kita salahkan karena memang agama mereka berasal dari Israel. Karena kitab mereka juga di Perjanjian Lama adalah kitabnya orang-orang Israel dari Tanak yang diterjemahkan ke Septuaginta. Kemudian diterjemahkan ke bahasa Inggris dinamakan dengan Old Testament. Nah, itulah kitab mereka. Jadi kitab mereka, kitab orang-orang Kristen, setengahnya adalah kitab orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Ini bahasa Ibrani punya orang Yahudi, diterjemahkan ke bahasa Yunani, oke? Ini punya Kristen, Perjanjian Baru, ditulis juga dalam bahasa Yunani. Ini ditempel nih, yang perjanjian ini kan menjadi perjanjian lama kan? Ini kan perjanjian baru kan? Ditempel. Enak kan suaranya? Ini menjadi Bible-nya orang Kristen. Kemudian Yesus juga berasal dari Israel. Bahkan semua murid-murid Yesus juga berasal dari orang-orang Israel. Hari-hari ini pemberitaan di semua sosial media, salah satu yang paling rame adalah tentang peperangan hebat yang terjadi antara Hamas dan Israel. Kalau saya pribadi cinta Israel, saudara, saya cinta Israel. Saya berdoa buat Israel. Apa yang mendasari saya mengajak orang Kristen, orang percaya di berbagai tempat, baik Katolik, baik Protestan, karismatik, Pentakosta, kita mendoakan Israel. Kenapa? Apa dasarnya? Apa alasannya? Kristen, karena kita tahu sejarah dari mana Kristen muncul, dari mana keselamatan datang. Keselamatan datang dari Tuhan dan pertama-tama itu dimulai dari bangsa Yahudi. Karena Tuhan kita Yesus Kristus, saudara-saudara, papa mamanya orang Yahudi. Dan apa yang dilakukan oleh Hamas itu adalah terorisme. Tetapi ada yang berbeda. Seorang pendeta yang bernama Pendeta Muriwalianto Matalu atau yang dikenal dengan Pendeta MYM. Dia mengatakan bahwa Israel ini kadrun. Jadi orang-orang Kristen yang mengidolakan Israel, bangsa Israel yang sekarang, itu salah besar menurut dia. Karena di Israel orang-orang Kristen, misionaris Kristen dibatasi ruang geraknya. Ya, selamat pagi saudara. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Pendeta MYM. Dan khusus pagi hari ini saya akan membahas mengenai Israel ya, yang dibela mati-matian oleh orang-orang Kristen, bukan semua ya, oleh sekelompok orang-orang Kristen tertentu di Indonesia ini, saudara. Padahal di dalam dirinya sendiri Israel itu juga punya mental kadrun, saudara ya. Kristen itu jangan bodoh-bodoh amat lah begitu ya. Ya, saya baca beritanya sekarang, saudara ya, supaya Anda sadar ya, yang Anda puja-puja itu ternyata kadrun sebetulnya ya. Iya, ternyata kadrun ya. Ini beritanya dari Okezone ya. Ini dimuat Jumat tanggal 24 Maret 2023. Saudara lihat sendiri nanti di Google ya, cari berita di Okezone ya. Judul beritanya ini adalah Israel usulkan undang-undang yang penjarakan umat Kristen jika ajak pemeluk Yahudi pindah agama. Ini
Ya, saudara lihat ya judulnya ya. Nanti saudara cari sendiri di Google. Ya. Lalu, usulan undang-undang dengan nama hukum pidana yang diusulkan amandemen larangan permohonan konversi agama 2023 itu diperkenalkan oleh Moshe Gafni dan Yaakov Asher dari United Torah Judaism. Undang-undang tersebut akan berlaku bagi siapa saja yang mencoba membujuk seseorang untuk mengubah keyakinan agamanya. Namun undang-undang tersebut secara khusus menyebutkan iman Kristen. Jadi memang khususnya ini undang-undang ini diskriminasinya terhadap umat Kristen. Ya. Jangan mengatakan bahwa baru-baru ini upaya kelompok misionaris terutama Kristen untuk ajakan konversi agama telah meningkat. Ini kalau rancangan undang-undang ini nanti sudah digolkan ya, sudah sah. Ini saudara-saudara Kristen kita di Israel itu berada dalam bahaya. Mereka sewaktu-waktu bisa ditangkap masuk penjara 1 tahun. Ya. Nah, sementara kita di sini dengan begitu membabi buta bela-bela Israel. Bangsa pilihan Tuhan, bangsa pilihan Tuhan, apapun bangsa pilihan Tuhan. Jangan merendahkan, jangan menghina. Rupamu, ya.